Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retino Utami, izin untuk mempresentasikan hasil karya saya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi atas transaksi pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Jadi setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari penarikan konstruktif tidak catat pada akun terpisah perusahaan afiliasi. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi obligasi pada pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa SUE adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh bank, yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600.000 pada tanggal 31 Desember 2006, ketika SUE mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, bank mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10 juta yang beredar, dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Pada tanggal yang sama, SUE Company membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950.000 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli $1.010.000. 10% dikali nominal $10 juta plus premi $10.000. Harga beli jadinya $950.000. Keuntungan konstruktif $950.000. Keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi sebesar $60.000. Satunya ayat jurnal yang dibuat oleh SUE ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM sebesar $950.000 di debit dan kasnya $950.000 di kredit. Yang pertama ada metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan $60.000 adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat jurnal laporan keuangannya. Sebagai hasil dari ayat jurnal kerja ini, laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan tersebut dan mengeliminasi investasi dalam obligasi PAM. Sementara konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas konsolidasi sebesar $9.090.000. Nilai nominal $9 juta ditambah premi yang diamortisasi sebesar $90.000. Nah, ini bisa dilihat saudara-saudara ininya racanya bisa dilihat oleh saudara-saudara. Laba yang dilaporkan oleh SUE untuk setiap tahun dari keempat tahun tersebut membuat ayat jurnal berikut untuk menyesuaikan labanya dari SUE bagi pengakuan bagian per bagian atas keuntungan konstruktif tersebut. Laba dari SUE $12.000 di kredit, investasi dalam SUE $12.000 di debit. Pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam SUE akan sama dengan 70% ekuitas SUE. Pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu tanggal jatuh tempo obligasi, seluruh jumlah keuntungan konstruktif harus telah diakui dan akun investasi PAM dalam SUE akan sama dengan 70% ekuitas SUE. Nah, ini terlihat ayat jurnalnya ya, di atas. Dan ini ayat jurnalnya, bisa dilihat.
Jurnal kerja yang pertama mengeliminasi kewajiban obligasi 10% PAM serta investasi obligasi SUE dan juga mencatat keuntungan atas penarikan obligasi sebesar $48.000. Jumlah $48.000 ini adalah bagian dari keuntungan konstruktif yang belum diakui sebesar $60.000 pada pembukuan terpisah PAM dan SUE per 31 Desember 2008. Ayat jurnal B mengeliminasi jumlah resiprokal beban bunga dan pendapatan bunga. Perbedaan antara beban bunga dan pendapatan bunga merupakan bagian keuntungan konstruktif yang telah diakui pada pembukuan terpisah PAM dan SUE melalui amortisasi pada tahun 2008. Jumlah perbedaan ini adalah $12.000 dan apabila dikredit keuntungan atas penarikan obligasi, hal ini akan membuat keuntungan menjadi sebesar nilai awalnya, yaitu $60.000. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jika ayat jurnal A dan B digabung, keuntungan konstruktif akan dicantumkan dalam kerja sebagai jumlah tunggal. Ayat jurnal F pada kertas kerja konsolidasi mengeliminasi jumlah resiprokal, utang bunga dan piutang bunga atas obligasi antar perusahaan. Hal ini menyebabkan utang bunga pada neraca konsolidasi sebesar $450.000, yakni nominal utang bunga untuk setengah tahun atas obligasi yang dimiliki oleh pihak luar dari entitas konsolidasi yang bernilai nominal $9 juta. Perhatikan bahwa perhitungan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kepemilikan obligasi antar perusahaan. Hal ini disebabkan karena PAM yang menerbitkan obligasi dan seluruh jumlah keuntungan konstruktif dibebankan ke perusahaan penerbit. Kedua, pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya, hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik, dan SUE akan telah mencatat obligasi tersebut pada pembukuan terpisahnya. Pelaporan beban bunga atau PAM sebesar $98.000 dan pendapatan bunga SUE sebesar $110.000. Perbedaan sebesar $12.000 diakui pada pembukuan terpisah PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah dan SUE. Nah, ini bisa dilihat ayat jurnalnya ya. Nah, ayat jurnal ini mengeliminasi jumlah resiprokal, pendapatan bunga dan beban bunga, jumlah resiprokal, piutang bunga dan utang bunga, serta jumlah resiprokal, investasi obligasi dan kewajiban obligasi. Sisa perbedaan sebesar $48.000 dikreditkan ke akun investasi dalam SUE. Untuk menetapkan resiprositas antara investasi PAM dan SUE dan akun ekuitas SUE pada awal tahun 2009, hal ini diperlukan karena PAM meningkatkan akun investasinya pada tahun 2008 ketika PAM menyesuaikan akan pendapatan investasinya terhadap keuntungan konstruktif. Dengan kata lain, akun investasi PAM dalam SUE melebihi nilai buku tercatatnya pada SUE sebesar $48.000. Pada tanggal 31 Desember 2008, ayat jurnal kertas kerja tahun 2009 untuk SUE dan dicantumkan dalam kertas kerja konsolidasi sebelum jumlah resiprokal, investasi dan ekuitas dieliminasi. Penyesuaian kertas kerja yang lama juga diperlukan pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Sebagai contoh, kertas kerja konsolidasi mengkreditkan akun investasi dalam SUE sebesar $36.000 pada tahun 2010, $24.000 pada tahun 2011, dan $12.000 pada tahun 2012. Transaksi obligasi antar perusahaan. Saat perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Dalam transaksi obligasi antar perusahaan, perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Terdapat dua jenis penarikan, yaitu penarikan aktual dan penarikan konstruktif. Akuisisi obligasi perusahaan induk. Perusahaan anak menerbitkan obligasi, kemudian obligasi yang beredar dibeli oleh produk induk melalui pasar obligasi. Contoh, PT Anak adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh PT Induk. PT Anak menjual obligasi kepada publik dengan nilai nominal $1 juta. Berbunga 10% dengan jangka waktu 10 tahun pada nilai nominalnya pada tanggal 2 Januari 2016. 1 tahun kemudian, 31 Desember 2016, PT Induk membeli obligasi tersebut sebesar Rp100.000 dengan harga beli Rp104.500 melalui pasar obligasi. Jurnal yang harus disusun.
Nah, ini bisa dilihat ya di atas jurnalnya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Dalam ilustrasi ini bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penerima konstruksi obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara Sky Corporation kepemilikan Pro pada Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu. Dan nilai bukunya seharga $9.225.000. Sky adalah masing-masing $10 juta. Dan laba ditahannya adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Menggunakan metode ekuitas, Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dari $750.000 laba yang dilaporkan oleh Sky sebesar $675.000, kerugian konsumtif sebesar $300.000 dikali 90% sebesar $270.000 dan dijumlah dengan pengakuan kerugian konsumtif sebesar $60.000 dikali 90%, jadi hasilnya adalah $54.000. Jadi laba investasi dari Sky ini adalah sebesar $459.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky pada tahun 2007. Per 31 Desember 2007, investasi dalam Sky sebesar $675.000 dan laba dari Sky $675.000 di kredit. Di kredit. Untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian penarikan konstruktif obligasi Sky per 31 Desember 2007, laba dari Sky sebesar $240.000 di kredit dan investasi dalam Sky $675.000 di debit. Untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari $60.000, pengakuan bagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007 pada tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pembagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Per 31 Desember 2007, investasi dalam Sky sebesar $54.000 di kredit dan laba dari Sky $54.000 debit. Untuk tahun-tahun selanjutnya, hingga saat jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dan Sky dihitung dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Saldo akun investasi Pro pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007. Ditambah dengan laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 sebesar $11.250.000 dari 90% yang hasilnya adalah $10.125.000. Tambah laba Sky $459.000. Investasi pada Sky 1 Desember 2007 sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007. Karena obligasi Sky dengan nilai nominal $5 juta telah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar $5 juta dan disagio atas obligasi sebesar $120.000 berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Kesimpulannya adalah ketika salah satu cabang melakukan obligasi dari perusahaan lain dari luar kesatuan, obligasinya tidak akan terjadi secara baik jika dilihat dari sudut pandang gabungan kesatuan konsolidasi. Dan pembelian perusahaan apresiasi dari investasi secara obligasi jika dimiliki oleh entitas yang terpisah. Penerbitan catatan perusahaan apresiasi dari obligasi jika obligasi tersebut dipegang oleh entitas terpisah. Pernyataan gabungan yang disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan operasi jika pembelian telah dilakukan dan membatalkan obligasinya. Transaksi obligasi dihentikan pada saat proses konsolidasi utang dan piutang yang berhubungan dengan para pemegang obligasi dari perusahaan gabungan bersifat resiprokal dan hal tersebut harus dieliminasi. Perbedaan antara nilai buku dari kewajiban obligasi dengan biaya investasi adalah keuntungan atau kerugian dari perusahaan gabungan. Keuntungan dan kerugian direalisasikan dan diakui oleh perusahaan gabungan. Keuntungan atau kerugian tidak diakui dalam pembukuan dari perusahaan yang bergabung.
Kerugian dan keuntungan konstruktif diserahkan pada perusahaan yang bergabung. Hal ini sesuai dengan konsep agensi teori. Keuntungan dan kerugian konstruktif dimunculkan dalam laporan laba rugi dari perusahaan gabungan pada tahun di mana saham obligasi dari perusahaan yang bergabung diterima hanya kewajiban obligasi diskon yang terjadi di luar perusahaan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.